Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi semangat yang tinggi dalam belajar, dan diberi rezeki yang barokah. Sebelum kita memulai pembelajaran PJOK, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangan kalian ke atas. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim sayyidillahumul fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik anak-anak, materi di bab 3 ini untuk kelas 5 yaitu kombinasi gerak dasar, lari, berjalan, lempar, dan lompat, atau bisa dinamakan dengan atletik. Atletik apa sih atletik itu? Atletik merupakan cabang olahraga yang mengombinasikan gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar. Di setiap gerak dasar ini terdapat nomor-nomor lombanya. Ada di nomor jalan ada lombanya, di nomor lari ada, di nomor lompat ada, dan di nomor lempar juga ada lombanya sendiri-sendiri. Untuk lebih jelasnya kita bahas di slide selanjutnya. Atletik yang kita pelajari di sini ada 3 macam gerak kombinasi. Yang pertama, kombinasi gerak dasar jalan dan lari, kombinasi gerak dasar melompat, dan kombinasi gerak dasar melempar. Untuk yang pertama, kombinasi gerak dasar jalan dan lari. Sebelum kalian melakukan gerakan, kalian harus paham dulu gerak dasarnya berjalan, yaitu dengan berdiri tegak, pandangan matanya lurus ke depan, nggak boleh terlalu menunduk, nggak boleh terlalu diangkat ke atas. Kemudian ayunkan kaki dan lengan secara bergantian. Untuk gerak dasar lari, yang pertama, badan harus berdiri tegak, pandangan lurus ke depan. Ketika berlari, tumpuan yang digunakan yaitu ujung kaki, telapak kaki, bagian ujung, jadi jinjit istilahnya. Biar apa? Biar kalian ada daya pantulnya dan juga semakin cepat larinya. Terus badannya ketika berlari agak condong ke depan, jadi nggak boleh ditarik ke belakang. Jadi agak condong ke depan biar ada daya dorongnya untuk menambah kecepatan berlari. Ayunkan kaki dan tangan dengan cepat. Jadi tangannya nggak boleh diem, diayunkan ke depan dan ke belakang ketika berlari. Kebanyakan anak-anak kalau lari tangannya malu-malu untuk diayunkan, jadi kakinya aja. Dan badannya kebanyakan agak tegak atau condong ke belakang. Jadi diusahakan agak condong ke depan. Untuk gerakannya yaitu ada kombinasi jalan di tempat, dilanjutkan lari cepat. Nah, untuk latihan ini dapat melatih kecepatan, koordinasi gerak, serta daya reaksi atau respon kalian untuk meningkatkan reaksi kalian. Yang pertama, kalian disuruh jalan di tempat biasanya. Jalan di tempat dulu, setelah ada apa-apa peluit, kalian langsung disuruh dan lari cepat lah.
daya reaksi ini yaitu ketika kalian mendengar aba-aba peluit. Konsentrasi kalian dilatih. Jadi harus cepat tanggap ketika ada aba-aba peluit, langsung tik, kalian langsung lari. Kemudian ada kombinasi jalan biasa dilanjutkan dengan lari pelan dan cepat. Nah, latihan ini untuk melatih ketangkasan, koordinasi gerak, serta daya reaksi. Yang pertama, kalian disuruh jalan biasa. Jalan dulu biasa, sampai beberapa meter, ada batasnya di kun. Kemudian setelah mendengar aba-aba peluit, satu tip, kalian disuruh lari pelan jogging sampai jarak tertentu. Kemudian ada aba-aba 2 kali peluit, titik, kalian disuruh lari cepat. Jadi pertama jalan biasa, ada peluit pertama pelan, terus peluit 2 kali, langsung lari cepat. Di setiap pembelajaran berlari, berjalan, kalian harus konsentrasi yang tinggi, membutuhkan semangat yang tinggi, dan kerja keras, serta disiplin. Jadi kalian harus siap ketika mendengar aba-aba dan perintah dari gurunya. Jadi ketika ada peluit 1, perintahnya disuruh apa, 2 kali peluit, perintahnya disuruh apa, kalian harus tangkap. Di dalam cabang olahraga atletik, ini ada nomor lari, ini nomor lompat. Yang benar ini ada nomor lari, yaitu ada yang pertama, untuk lari ada sprint, ada lari maraton atau lari jarak jauh, lari gawang itu melewati rintangan-rintangan, dan lari estafet. Ya, untuk nomor jalannya ada jalan cepat. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang B adalah kombinasi gerak dasar melompat. Melompat adalah atau dilakukan dengan cara menolakkan kaki sehingga mengakibatkan perpindahan tempat, atau suatu gerakan yang dilakukan dengan menolak kaki yang mengakibatkan perpindahan tempat. Gerak dasar lompat yang pertama ada awalannya biasanya dilakukan dengan berlari, kemudian menolak satu kaki, untuk menolak menggunakan satu kaki dengan kaki yang terkuat, kemudian ada melayang dan mendarat menggunakan tumpuan 2 kaki dengan posisi lutut agak ditekuk atau istilahnya mengepir. Jadi gerakan dasar lompat yang pertama berlari, terus menolak, terus melayang, dan mendarat. Terus ada gerak melompati gundukan pasir. Gerak ini dilakukan untuk melatih gerakan menekuk dan menarik kaki, kemudian meluruskannya kembali. Jadi kalian berlari terus melompat. Nah, ini rintangan-rintangannya. Kalau melompati gundukan pasir berarti yang kayu ini diganti gundukan pasir. Jadi kalian berlari kemudian melompati. Terus ada kombinasi lari dan melompati rintangan rendah. Biasanya di sekolah kan pernah diajarkan berlari melewati pipa. Ada yang pipa posisinya rendah, kemudian ada yang pipa posisinya tinggi. Jadi kalian berlari kemudian melompat rintangan 1, melompat rintangan yang kedua. Yang selanjutnya ada kombinasi lari dan melompati dari papan pemantul dan kotak rendah. Nah, yang gerakan yang terakhir ini belum kita lakukan karena keterbatasan alat. Jadi belum pernah kita lakukan. Untuk nomor lompat dalam olahraga atletik, ada lompat jauh dan lompat tinggi. Lompat jauh seperti yang slide sebelumnya ini tadi, itu adalah lintasan atau gerakan untuk melakukan lompat jauh. Ada awalan,
menolak, melayang, dan mendarat. Oke, selanjutnya kombinasi gerak dasar lempar. Melempar adalah membuang jauh-jauh. Membuang jauh-jauh itu membuang benda. Benda yang dilempar umumnya berupa cakram atau piringan, lembing seperti kayu atau pring, bambu yang tinggi itu yang panjang, dan peluru. Peluru ini terbentuk oleh bulatan besi dengan berat tertentu. Beberapa benda lainnya dapat kita lempar seperti bola, simpai, atau gelang elastis lainnya. Gerak dasar lempar, awalannya kalian berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Jadi kakinya nggak boleh sejajar, harus membentuk suatu kuda-kuda. Bola di belakang, di telinga, belakang telinga, letakkan di sini bolanya, dan siku-sikunya ditekuk. Kemudian tolakkan atau lempar bola jauh ke depan. Namun gerak dasar lempar yang di sini yang dijelaskan lebih dominan atau lebih spesifik untuk gerakan tolak peluru. Jadi ditolakkan, didorong ke depan. Oke, untuk prakteknya nanti aja ketika kita masuk, karena alatnya ini tidak boleh dilakukan atau digunakan tanpa pengawasan, karena tolak peluru itu bendanya untuk menolak pelurunya itu terbuat dari besi dengan berat biasanya 1 kilo, ada yang 3 kilo juga ada. Selanjutnya ada kombinasi jalan, lari, dan lempar. Nah, latihan ini merupakan kombinasi antara gerak jalan, lari, dan lempar. Kemudian untuk perpindahan gerakannya dilakukan dengan bunyi, ditandai dengan bunyi peluit. Dan latihan ini dapat melatih untuk refleks kalian ketika mendengar peluit, konsentrasi, dan koordinasi gerak jalan, lari, dan melempar. Jadi pertama kalian dipersiapkan untuk jalan dari gun tertentu, kemudian berlari dan melempar benda ke depan. Kalau latihan ini lemparnya bisa menggunakan bola aja, biar nanti temannya ketika menangkap lebih mudah dan tidak membahayakan. Oke, selanjutnya ada kombinasi jalan, lari, lompat, dan lempar. Seperti yang di atas gerakannya, cuma di tengah-tengah kalian ditambahi untuk gerakan lompat. Jadi yang pertama kalian berjalan, berlari, melompat, kemudian melempar. Nomor lempar pada cabang olahraga atletik yaitu ada tolak peluru, lempar lembing, maaf ini ada tipu, dan lempar cakram. Oke, saya kira materinya sudah cukup ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke Pak Firsa. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Dan untuk tugasnya, untuk sementara ini tugas berupa teori. Untuk tugas prakteknya akan saya berikan setelah kita melakukan selesai PTS. Jadi tugas-tugas yang kemarin yang sudah dikerjakan silakan dipelajari lagi. Kemungkinan nanti soal-soal PTS-nya tidak jauh berbeda dengan tugas yang sudah saya berikan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam belajar, dan diberikan rezeki yang barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.